Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ini kita belajar kepada manusia Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad tapi manusia Muhammad. Tentu saja tidak bisa dipisahkan. Tentu saja tetap ada dialektika timbal balik terus menerus dan mungkin sangat substansial antara peran Allah yang menabikan Muhammad dengan Muhammad sebagai manusia yang juga dimanusiakan oleh Allah. Tapi fokus kita adalah sebanyak mungkin belajar kepada manusia Muhammad. Jadi gerakan-gerakan beliau yang dalam tanda petik kita asumsikan murni ini karena kecerdasan seorang manusia, bukan hanya karena wahyu, bukan hanya karena ilham dari Allah. Nah, guru kita Mas Haryanto untuk belajar kepada Muhammad sebagai manusia yang segmen utamanya adalah kebudayaan Madinah atau tata sosial kota Madinah ketika Rasulullah hijrah itu adalah Mas Toto, guru kita. Kenapa Mas Toto? Karena beliau orang yang di antara semua teman-teman Ma'iyah dan para orang-orang tua dan marja, beliau yang paling terpesona oleh langkah kemanusiaan Muhammad SAW itu di dalam pembangunan dan penciptaan infrastruktur kota Madinah. Jadi sebelum ada Mas Toto, kita belum pernah berpikir sejauh itu mengenai Madinah dan Nabi Muhammad sebagai manusia. Kenapa kok Allah menentukan inspirasi itu melalui Mas Toto? Padahal Mas Toto kan dulu kita kenal agak kurang jelas agamanya. Sampai suatu hari ketika Mbak Novia sama saya mengajak Kiai Kanjeng umroh, dia merasa menderita kok enggak diajak umrah. Jadi ternyata dia muslim. Ternyata dia muslim. Mu'alaf. Dan ternyata bukan hanya muslim tapi beliau memiliki perhatian yang spesifik dan menurut saya merupakan karomah dari Allah bahwa kita sendiri yang sudah Islam sejak kecil itu tidak memperhatikan itu. Padahal kita sekarang sedang bergaul dengan Madinah-Madinah palsu di seluruh dunia. Nah, Mas Toto memperhatikan penataan bebrayan manusia, tata kota, tata desa, pertanian, perdagangan atau apapun saja di Madinah itu justru Mas Toto yang sangat pelajari. Sehingga ketika kita ke Madinah dulu, Mas Toto itu sampai ngukur luasan kilometernya Madinah, terus mempelajari dulu suku apa di sini, suku apa di sini, sampai ontanya Nabi Muhammad itu berjalan kemana saja untuk menentukan, untuk mengidentifikasi misalnya sumber air dan seterusnya. Jadi sekarang ini kita belajar kepada Muhammad sebagai manusia revolusioner, tapi juga evolusioner, sebagai penggerak sosial yang luar biasa, yang seluruh sejarah dunia mengakuinya sebagai orang nomor satu yang pengaruhnya di kalangan umat manusia di dunia terbesar daripada siapapun yang lainnya. Dan itu menurut saya karena Rasulullah adalah seorang manusia yang sangat cerdas, yang mengerti tidak hanya manusia tapi juga tata sosial, juga mengerti segala macam faktor-faktor yang dialektis di dalam kehidupan bebrayannya atau kebersamaannya manusia pada waktu itu. Meskipun umat Islam secara konvensional tidak tertarik kepada isu ini, tapi sekarang ini kita sengaja belajar kepada Mas Toto apa saja, Mas Haryanto, apa saja yang menurut Mas Toto yang terpenting yang kita pelajari dari penataan Muhammad manusia tadi di kota Madinah yang kira-kira bisa kita jadikan hikmah dan kita jadikan pedoman atau rujukan untuk menata masyarakat kita yang semakin kacau balau sekarang ini. Jadi Mas Toto, saya sebelum Ma'iyah, sebelum Ma'iyah ini saya pernah dicarikan orang yang cukup tahu tentang Madinah oleh Cak Nun ini. Itu orang Arab, dokter ya Cak, siapa yang Dr. Umar. Dr. Umar itu, Dr. Umar sampai bilang begini, saya seandainya karena dia dokter, dia tahu bahwa hidung itu nggak bisa dioperasi. Kalau hidung bisa dioperasi, tak operasi supaya tidak ketahuan sebagai orang Arab. Jadi ini orang Arab yang tidak bangga sebagai orang Arab gitu, karena itu menganggap orang Arab itu sombong,
orang Arab itu apa ya, terlalu sombong lah. Nah, sehingga dia mencontohkan, coba kalau kalian bilang assalamualaikum gitu ya di Mekah atau di Jeddah atau di mana, nggak ada yang jawab gitu loh. Nah, dia mulai dari situ. Nah, saya waktu itu saya dipertemukan oleh Cak Nun dengan Dokter Umar. Dokter Umar Hasyim yang sering nulis pakai nama O Hasyim itu, O Shred Hasyim itu. Nah, pakai peta itu. Nah, saya mulai, wah ini cocok. Jadi menurut peta Madinah, dan tapi yang dia tunjukkan adalah bagaimana Nabi Muhammad itu melakukan pengorganisasian melalui pemetaan itu. Salah satu yang pertama dipetakan adalah mata air, sumber mata air. Jadi sumber mata air di seluruh Madinah dipetakan ini. Lalu dan ternyata sumber mata air yang paling besar itu ya di Nabawi itu, yang akhirnya menjadi masjid dan Nabi juga membuat rumah di situ ya. Jadi kenapa mata air? Karena mata air itulah yang menjadi sumber pertikaian orang Madinah saat itu. Nah, ini udah dipetakan semua. Lalu saya kira begini, jadi Nabi itu benar-benar menyiapkan, pertama ya kader lah kalau pakai bahasa sekarang itu, baik yang Ansor dan Mujahirin yang memang ikut dari Mekah itu, tetapi juga jangan lupa Nabi juga sudah mengkader orang-orang di Madinah sebelumnya. Maka kalau ada orang mengatakan, ini yang berkembang di pelajaran agama secara umum kan, Nabi tidak pernah ke Madinah sebelum sebelum hijrah. Itu menurut saya itu pembodohan itu. Ya nggak mungkin lah, Nabi pasti udah berkali-kali ke sana. Analisa sosial. Ya, sudah melakukan pemetaan, sudah. Saya bahkan berasumsi husnudon ya. Rasulullah kan kaya nih, kerja sebagai dirutnya Khadijah, sebagai pemilik duitnya saham. Itu menurut saya itu disebarkan dari Rasulullah itu sudah invest, sudah invest di Madinah jauh sebelum hijrah. Itu tapi itu husnudon ya, artinya belum penelitian, belum apa. Iya, tapi saya waktu di Madinah itu kan saya secara khusus kan difasilitasi almarhum Syekh Kamba, karena tahu saya mau berjuang supaya diajak umroh itu, saya punya motivasi tinggi terhadap Madinah dan difasilitasi oleh Pak Nur Somad, dipertemukan dengan ahli Madinah di Madinah itu. Jadi saya selalu pertanyaannya tadi, saya tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu belum pernah ke Madinah sebelum hijrah. Saya tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu tidak punya uang. Selalu saya pakai kata tidak percaya, dan dibenarkan semua oleh ahlinya ini, dan jelas bahwa yang pertama tadi sumber mata air, yang kedua tanah. Nah, tanah ini memang sudah dibebaskan, artinya dibebaskan secara adil, artinya tidak semena-mena membeli, enggak, itu persiapannya cukup panjang di situ. Sehingga kalau sekarang itu ada pasar makanan itu yang buah dari sana itu kurma, itu di sebelah masjid Kiblatain itu sebetulnya memang pusat awal dari pusat. Jadi itu sampai sekarang itu artefak yang tidak bisa diganggu gugat adalah pertanian di Kuba, di daerah Kuba itu. Nah, jadi ya Nabi itu melakukan pengkaderan menurut saya. Ini Pak, saya masuk yang tadi itu mata air sama tanah itu kan yang dilakukan Rasulullah pertama itu mendamaikan pertikaian. Ini kan orang-orang yang berdaulat dan ditemukan bahwa salah satu sumber pertikaian adalah mata air. Ya, itu pemetaan awalnya itu. Ya. Artinya kan isunya itu isu tentang pertikaian, isu tentang konflik, isu tentang persaingan. Ada kompetisi perdagangan, ada kompetisi macam-macam, karena bersama dengan sekarang. Nah, yang diangkat oleh Rasulullah pertama kan isu kebersamaan, isu kolaborasi. Jadi kalau menurut saya Nabi itu sejak awal sudah menemukan kesimpulan, tidak ada cara lain yang harus dibangun adalah tata kehidupan. Itu yang keadilan sosial. Ya, termasuk berkaitan pada keadilan sebenarnya. Kenapa
mata air menurut saya cukup cerdas itu, cukup akal.